Semoga masih semangat ya, ini masih cukup panjang ya. Saya berharap masih ada waktu. Judul ya, di judul ini sama ya, baik laporan penelitian maupun judul skripsi ya, judul artikel itu 14 kata, ya pasti akan ada kata kunci yang masuk ke dalam judul. Kemudian walaupun nggak semua kata kunci masuk ya, kemudian istilahnya itu harus relevan dengan keilmuan ya. Jadi ada benar-benar istilah dan konsep itu harus ada di keilmuan ya. Jadi bukan suatu konsep yang mengada-ngada dan belum terkenal konsepnya, misalnya seperti itu ya. Judul laporan tidak harus sama persis dengan judul artikel jurnal ya. Satu laporan bisa dipecah untuk beberapa artikel berbeda sehingga judulnya bisa juga jadi berbeda-beda ya. Nah, laporan penelitian biasanya judulnya akan formal, pengaruh apa misalnya gitu ya. Pengaruh X terhadap Y. Nah, umumnya itulah judul-judul penelitian ya, dan lebih ilmiah gitu ya. Misalnya case study pada apa gitu ya. Eksplorasi pengaruh, berarti ini adalah exploratory research gitu loh ya. Nah, makanya dia cenderung ilmiah. Nah, tujuannya apa? Meyakinkan pemberi dana penelitian untuk mengakses gitu ya. Karena dia sudah formal dan ilmiah, jelas maksudnya apa ya. Nah, itu untuk meyakinkan pemberi dana penelitian ini tidak seperti sedang menulis kata-kata yang bahasa populer gitu ya, sehingga bahasanya sangat ilmiah dan jelas, tujuannya untuk meyakinkan pemberi dana mau memberikan dana penelitian kepada kita. Nah, kalau jurnal dia memang akan cenderung sedikit populer bahasanya ya, dan tapi tetap formal. Tujuannya untuk menarik pembaca ya, agar tulisan kita laku dibaca, agar kita semakin terkenal sebagai peneliti. Nah, contohnya apa? Ini dari penelitian yang sama, dari satu penelitian yaitu eksplorasi pada atlet e-sport ini, saya rubah menjadi ini kata judul yang di dalam jurnal ini ya. Nah, misalnya kata-kata immersion versus telepresence ya, itu nggak lucu kalau itu akan lucu kalau kita taruh di laporan penelitian judul itu gitu ya. Nah, judul-judul ini kan sedikit populer karena saya membahas tentang game, bagaimana tampilan virtual yang di dalam game itu ya, panorama di dalam game itu membuat orang belanja in-game microtransaction di dalam game ya, khususnya pada atlet-atlet e-sport. Nah, saya masukkan istilah versus gitu misalnya seperti itu ya. Apakah immersion atau telepresence yang mempengaruhinya gitu ya. Nah, itu kan judul seperti itu gitu ya. Kalian boleh kreasikan gitu. Sedikit bahasa populer tapi tetap juga formal. Kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian untuk identitas penulis ya. Di dalam jurnal itu pasti akan ada selain judul, ada identitas penulis ya. Nama penulisnya siapa saja, afiliasinya siapa, kemudian email korespondensi itu penting ya. Untuk kalau ada kritik, kenapa perlu ya? Kalau ada kritik terkait tulisan ini, yang benar aja kamu melakukan ini dengan alat ini gitu. Apakah tepat gitu? Atau ada kritik masukan dan lain-lain gitu ya. Atau ada kritik karena Anda dianggap memplagiasi misalnya seperti itu ya. Nah, itu harus jelas alamat korespondensinya ya. Jadi siap-siap dikritik ataupun siap-siap untuk dipuji gitu. Ayo kolaborasi bareng gitu. Ayo kerjasama penelitian bareng. Saya lihat tulisanmu bagus gitu ya. Akan membuka grand-grand penelitian ya. Nah, tidak perlu gelar ya kalau di dalam penulisan nama di dalam jurnal ya. Jadi lebih kesannya inklusif ya. Profesor atau apapun nggak dibedakan di sini ya. Kalian yang penting adalah kualitas tulisannya gitu. Kemudian saya lanjut lagi abstrak ya. Penting abstrak ini berupa informasi singkat keseluruhan penelitian Anda. Bisa dilihat isinya adalah latar belakang, mulai dari kata Muslim health tourism dan lain-lain. Ini adalah mengikat sebuah close proximity dari religion, tourism, and health gitu ya. Itu merupakan latar belakangnya. Kemudian masalahnya apa? Salon dan spa ini tumbuh dengan tinggi gitu ya di Indonesia dan di luar negeri juga gitu ya, massive growth ya, tapi penelitian ke sana jarang gitu ya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi dan archetype dari
wisatawan Muslim, wisatawan kesehatan Muslim, gitu ya. Nah, itu tujuannya. Masuk kan di dalam sini ya. Kemudian metode penulisan. Metode saya pakai apa? Oh, saya itu pakai cross tab misalnya gitu ya. Menggunakan cross tab. Nah, itu saya taruh di sini ya. Kemudian hasil kesimpulannya apa? Resultnya di sini ya muncul. Kemudian sarannya apa? Oh, sarannya harus membuat program, produk, dan servis yang khusus untuk tiap tipologi dari Muslim Health Tourist ini, gitu ya. Ada benefit seeker, translator, dan syariah servant. Itu kita punya programnya masing-masing harusnya, gitu ya. Nah, bisa catatan dalam abstrak ini adalah bisa hanya bahasa Inggris saja, ya. Kalau di jurnal internasional, ya umumnya hanya bahasa Inggris saja. Tapi bisa juga bahasa Inggris dan Indonesia. Kalau jurnal itu jurnal Indonesia, umumnya dia minta 2 bahasa, ya. Sinta, jurnal-jurnal yang terindeks Sinta itu Inggris dan Indonesia. Nah, resume bisa abstrak ini juga bisa berbahasa lainnya seperti ini, ya, Prancis misalnya seperti itu, ya. Kemudian panjang katanya 150 sampai 200 kata, terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci, ya. Nggak usah banyak-banyak, ya. Kata kunci ini biasanya menunjukkan variabel Anda, lokasi penelitian kalian, atau responden penelitian kalian. Kalau itu menarik ya misalnya. Nah, itu boleh ditaruh gitu ya. Kalau jarang misalnya terkait dengan mahasiswa neliti service quality di higher education misalnya, ya, maka jarang tuh yang neliti di ranah mahasiswa. Oh ya boleh nih taruh di sini mahasiswa di keyword karena jarang. Nah, gitu ya. Kemudian latar belakang ya. Latar belakang ini isinya tentang permasalahan empirisnya, teoritisnya, masalah-masalah empiris, fenomena di lapangan, kemudian pembatasan masalah, rumusan masalah, hipotesis juga bisa muncul di latar belakang atau bisa dipisah ya. Kemudian alasan penelitian alasan pentingnya penelitian ini diteliti ya, orisinalitas ini juga paling penting ya. Pengalaman saya di riset di Scopus ya, itu riset question ditanyakan. Orisinalitas itu ditanyakan. Ya, jadi apa sih yang kalian sajikan orisinil gitu ya. Kemudian tujuan dan manfaat hasil penelitiannya. Kemudian tidak berbentuk sub-sub ya. Jadi ini bentuknya terintegrasi ya, uraian yang saling berkesinambungan ya, dibuat dalam kata-kata uraian gitu, bukan sub-sub poin ya. Bisa juga tergantung gaya selingkung, bisa juga ada sub-sub teori untuk mengarah pada hipotesis riset question yang dimiliki penulis ya. Jadi misalnya ada hipotesis apa didukung oleh jurnal dan apa sehingga membentuk hipotesis ini gitu ya. Hipotesis ini kan gagasan awal peneliti ya. Dibentuk dari mana ya? Dari latar belakang permasalahan lapangan ataupun dari literatur jurnal gitu ya, yang sudah kita baca sebelumnya. Nah, itu kita sajikan dalam hipotesis. Nah, bisa terpecah dalam sub-sub bab khusus membahas hipotesis di bagian latar belakang. Atau bisa juga, seperti saya sampaikan sebelumnya, ada jurnal yang ingin landasan teoritis, ya, kajian teoritisnya itu ada gitu ya. Nah, biasanya hipotesis ini masuk ke dalam kajian teoritis kalau memang jurnalnya mengiyakan. 20% dari total artikel, jadi cukup banyak ya. Silakan berargumen di sini. Kemudian metode penelitian ya. Metode penelitian ini ceritain tentang tempat dan waktu penelitian. Saya mau sharing bahwa waktu penelitian ini penting ya. Dan kalau bisa jangan terlalu lama juga. Saya sempat deg-degan waktu saya di Scopus itu ya. Waktu penelitian saya ini sebenarnya udah setahun lebih dari waktu saya mau publish pertama di jurnal itu ya. Saya sudah setahun sebelumnya. Jadi kesannya kok lama banget gitu ya. Lama banget kok baru publish gitu ya. Saya sempat ragu gitu ketika saya mengiyakan menulis waktu yang real gitu ya. Ternyata mereka masih menerima gitu. Jadi saya rasa 1 tahun masih boleh lah ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu lama-lama amat, jurnal itu harus segera terbit gitu ya. Kenapa? Karena update informasi, update pengetahuan ya cepat gitu, harus segera di sharing pengetahuan itu sehingga tidak obsolete, tidak apa ya, tidak
usang ya ini kalian ya, tulisan kalian gitu ya. Nah, saya harap seperti itu. Jadi dianggap data ini terbaru, ini fresh, masih from the open nih, harus langsung segera terbit gitu ya. Jadi saya harap penting seperti itu. Kemudian jenis penelitianmu apa? Populasi sampel, teknik pengambilan sampel, instrumen, uji validitas, reliabilitas, triangulasi ini juga saya harap ada ya, walaupun tidak sampai detail. Kemudian variabel dan pengukuran variabel, teknik analisis data. Nah, ada jurnal yang saya itu Sinta 3 ya. Sinta 3 atau 2 waktu itu ya. Saya itu sampaikan bahwa uji validitas itu saya cuma bilang gini, bahwa telah melakukan uji validitas dan hasilnya valid dan reliable untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Saya cuma bilang gitu. Nah, itu boleh juga. Ternyata boleh gitu ya. Jadi silakan Anda eksplorasi gaya-gaya penulisan jurnal ini di artikel-artikel yang telah terbit sebelumnya gitu ya. Sehingga apa perlu nih saya sampaikan uji validitas gitu ya. Kadang ada yang cuma state hasil secara umumnya, ada yang perlu diuraikan. Sekitar 10%, jadi nggak perlu banyak-banyak, dan bentuknya sub-sub. Nah, tidak perlu ada rumus dan proses perhitungan sampel, misalnya langsung aja sebut saya pakai misalnya Machin and Campbell misalnya gitu, ya udah gitu ya. Referensinya citasiin, kemudian hasilnya langsung berapa gitu. Jadi nggak usah detail ya. Saya pakai misalnya Krombach alpha gitu ya dengan rumus ini, ya nggak perlu ya. Jadi nggak usah terlalu detail perhitungannya di metode penelitian. Yang akan detail itu ada di hasil ya. Nah, hasil ini sajikan gambaran umum responden dan informan. Kadang terlupa ya, tapi ini bagus untuk kalian sajikan. Sehingga terlihat siapa yang mengisi responden ini, hasil penelitian kalian itu akan terlihat lebih berkualitas kalau bervariasi yang ngisi misalnya gitu ya, atau jumlahnya banyak disajikan dalam data misalnya, seperti informan yang terlibat banyak misalnya seperti itu ya, atau responden misalnya. Kemudian hasil dari metode, baik metode observasi, metode kalian misalnya observasi internet, telaah literatur, atau kalian misalnya hanya metode visual, audiovisual ya, ada metode seperti itu, bukan dokumentasi ya. Jadi dia hanya mengumpulkan gambar dan audiovisual itu disajikan juga, ada yang seperti itu ya, bukan sekedar dokumentasi. Nah, ataupun metode-metode yang kalian survei dan lain itu sebutkan semua hasilnya di sini ya. Nah, juga yang paling penting adalah setelah itu adalah hasil dari metode itu, hasil analisisnya itu untuk menjawab hipotesis atau result question. Nah, itu disampaikan di bagian hasil ya. Usahakan dia harus berupa pie chart, line, graph, atau model visualisasi yang menarik lainnya ya, yang umum digunakan dan menarik gitu ya. Ini pengalaman saya juga ketika di Scopus, mereka minta banyak tabel dan mereka minta banyak visualisasi yang lebih baik gitu ya, sehingga ini saya rasa catatan penting, tidak perlu banyak kata-kata di sana, tapi bisa menggunakan data gitu ya, yang divisualisasikan. Nah, ini paling besar ininya ya. Ini setelah ini ada pembahasan ya. Ini cukup besar juga hasil, tapi akan lebih besar lagi. Panjang bagian ini 25%, yang akan ditambah dari bagian pembahasan itu sekitar 40%, sehingga ini lebih besar ya porsinya ya. Nah, disinilah yang saya berharap, terkadang penulisan itu bagian pembahasannya justru sedikit gitu ya. Nah, ini yang justru kalian harus lebih kaya, menguraikan hasil uji hipotesis, kritis, membandingkan dengan posisi hasil penelitian kalian dengan penelitian dan pendapat teoritis sebelumnya. Kemudian kondisi lapangan yang unik seperti apa ya, empirisnya kondisinya kayak apa, kenapa saya signifikan nih, oh karena kenapa saya tidak signifikan, atau kenapa saya signifikan karena responden saya begini, karena kondisi lapang begini, karena perusahaan ini berbeda dengan perusahaan yang di penelitian sebelumnya, misalnya seperti itu ya. Argumentasikan di sini ya, kondisi empiris ini yang sering terlupakan ya, sehingga kesannya pembahasan itu hanya teori aja gitu. Ya, saya ini sejalan dengan hasil penelitiannya Kotler dan Keller misalnya gitu ya, itu cuman itu aja. Tapi nggak membahas kenapa ini unik, kenapa kalian tuh penting, yang membedakan kalian dengan penelitian sebelumnya dalam hal lokasi, dalam hal responden, itu juga perlu digali.
implikasi penelitian kalian terhadap keilmuan, ya saya akhirnya bisa mengisi gap. Saya menghasilkan orisinalitas nih, benar nih, terisilah gap penelitian saya ini, gitu ya. Kemudian sampaikan juga misalnya ada keterbatasan atau kelemahan. Saya sampaikan bahwa dari berapa kuesioner yang saya sebar, itu hanya berapa yang kembali, itu saya sampaikan juga, gitu ya. Karena begitu sulit ya, dan itu boleh kita sampaikan bahwa di tahap ini sampai sini ada yang setuju, kemudian di tahap berikutnya ada yang tidak setuju untuk melanjutkan, boleh juga, gitu ya. Sampaikan keterbatasan, ya. Kemudian atau tidak perlu juga tidak apa-apa, opsional ya. Kalau itu sangat fatal ya sebaiknya dihindarin ya. Usahakan tidak ada lagi istilah metode penelitian ya, tidak ada lagi istilah misalnya di bagian pembahasannya hipotesis itu nggak ada gitu ya. Ada istilah misalnya berdasarkan nilai men gitu nggak ada ya. Jadi usahakan udah bahasa signifikansi itu dihindarin ya, kata-kata signifikansi dan lain-lain ya, itu di bahasa itu adalah bahasa di bagian hasil. Usahakan ini sudah arti signifikan itu apa misalnya gitu ya. Kemudian berdasarkan jawaban responden rata-rata gitu ya, nggak perlu ngomong nilai men lagi. Nah, tidak ada perhitungan ya, tidak ada lagi rumus-rumus atau hasil hitungan angka-angka di bagian ini, lebih ke pemjabaran ya. Saya berharap bisa 40% di sini. Kemudian kesimpulan ya. Kesimpulan ini ya, penelitian selanjutnya juga perlu masuk sarannya untuk saran empiris kesimpulan itu sendiri, dan pertegas orisinalitas Anda di bagian kesimpulan ya. Ini hasil temuan saya yang unik, yang baru gitu ya. Kemudian ini uraian bentuknya dan 5%. Nah, untuk referensi sendiri harus menggunakan sumber primer ya dari hasil riset ya. Saya harap seperti itu. Misalnya buku, jurnal, proceeding, skripsi boleh ya, tapi kurangin apalagi untuk jurnal ya. Untuk jurnal itu sebaiknya nggak usah ya. Usahakan masih boleh ya, tapi ya usahakanlah kalau disertasi mungkin masih bagus lah ya, tapi saya berharap itu lebih ke buku, jurnal atau proceeding ya. Kemudian harus mengacu pada standar referensi yang mereka inginkan di masing-masing jurnal ya. Ada syaratnya. Umumnya sosial biasanya pakai APA ya, APA style ya, atau American Psychological Association. Ada juga Vancouver ya untuk ilmu-ilmu sosial ya. Jadi saya berharap mengikuti standar yang diminta gitu ya. Karena tiap standar referensi ini, ada yang nulis nama depan, nama belakang dulu, baru nama depannya. Ada yang ditulis biasa saja. Ada juga yang tahunnya ditulis terakhir gitu. Ada yang tahunnya setelah nama, misalnya gitu. Dan lain sebagainya. Ini unik, ini sulit, tapi ini yang harus dihadapi ya. Ini juga bagian penting. Sehingga perlu saya sampaikan juga terkait rujukan itu penting sekali. Jadi dari awal sebaiknya tipsnya adalah pakai rujukan yang benar-benar 10 tahun terakhir gitu ya. Jangan pakai yang lama. Kecuali itu adalah jurnal babonnya atau jurnal utama yang akan dipakai. Mungkin itu kalian perlu pertahankan gitu ya. Jurnal-jurnal lawas yang memang utama kita pakai, 1 atau 2. Tapi kalau banyak sebaiknya hindari karena akan repot ketika tahap oleh reviewer, kalian akan sangat dibantai nih terkait referensi ini dan kalian kesusahan ngebongkar-bongkar tulisan kalian sendiri ya. Sehingga 10 tahun terakhir itu udah make sense. Kemudian pergunakan Google Scholar atau aplikasi manajemen referensi ya, seperti Mendeley, Zotero, EndNote dan lain sebagainya ya. Saya yakin RSC pernah juga membuat pelatihan untuk manajemen referensi ya. Ataupun ketika kalian cari di Google Scholar itu ada cara mensitasinya sehingga itu bisa dipakai untuk referensi ya. Nah, dari pengalaman ya benar-benar melelahkan. Makanya saya bilang kenapa dari maba ini kalian perlu siapkan tulisan-tulisan ya. Mulailah cari dosen yang siapa nih yang mau saya ajak penelitian, atau kalaupun ada dosen yang melibatkan kalian di penelitian, minta mereka untuk apa bisa saya ikut juga dalam jurnalnya, saya akan membantu dan lain sebagainya gitu ya. Usahakan mereka mempercayai Anda untuk sampai tahap terbit, nama kalian juga masuk ke dalam jurnalnya misalnya seperti itu. Nah, karena ini prosesnya akan lama nih, jadi dari sekarang belajarlah untuk menulis jurnal.
pengalaman saya untuk fokus yang Q3 aja itu 1 tahun ya, itu juga saya nggak males gitu ya, saya bales terus gitu ya. Tapi karena ada bongkar sana bongkar sini, masukan dari reviewer itu 1 tahun. Bayangin saya nggak males aja itu 1 tahun. Prosesnya menunggu, ada 2 bulan didiemin tulisan saya gitu ya. Jadi itu proses yang cukup panjang. Ada momen di mana email saya nggak dibales, ada momen saya harus ngerjain tuh deadline detik-detik terakhir baru saya kumpul misalnya gitu. Karena kalau saya tidak kumpul tepat waktu sesuai yang dijanjikan oleh editor, maka sesuai yang disyaratkan editor, maka sistem dari jurnal saya itu akan terrestart. Saya dianggap tidak melakukan review lagi gitu ya, keluar dari tahap review itu, sehingga cukup melelahkan, merepotkan ya. Jadi pastikan Anda memenuhi target-target tenggat waktunya. Dan terkadang itu hanya cuma seminggu. Kita nunggu 2 bulan, seminggu tiba-tiba deadline penuh dari reviewer gitu ya. Nah, jadi itu proses yang melelahkan dan oke, alhamdulillah ya bisa saling kita belajar nanti. Nah, ini prosesnya ya. Jadi bisa saja ada rejected awal dari editor atau editor memberikan ke reviewer, sudah kita revisi nih. Ada yang langsung di reject, belum kita revisi, ada yang langsung di reject oleh reviewer misalnya gitu ya, tanpa dia nge-review lagi, ini udah nggak bagus nih untuk di ini gitu ya, dilanjutkan langsung dia minta rekomendasinya reject gitu ya, atau dia proses gitu ya. Nah biasanya kalau sudah masuk proses dari reviewer, artinya itu berpotensi bagus untuk terus terbit, asal kalian telaten untuk mendengarkan reviewer gitu ya, masukan-masukan reviewer itu kalian terima. Kalaupun mau berargumentasi silakan, tapi perlu hati-hati ya, karena mereka beliau-beliau ini sudah berusaha untuk memberikan masukan ke Anda, sehingga kalau mau berargumentasi ya perlu hati-hati ya, sebaiknya nurut gitu ya. Oleh karena itu seperti ini prosesnya ya. Nah ini sebagai contoh, ini tulisan saya dengan reviewer ya. Ini statement dari reviewer, ini salah satu statement saya perlu bilang ya. Ini statement kecil dari berbagai panjang ya. Setiap datang reviewernya panjang-panjang nih masukannya ya. Yang pertama adalah ada 2 review ya. Saya kan peer review ya, 2 reviewer. Yang saya melihat di dalam review awal sepertinya dia ini reviewer 1 ini seolah-olah membela saya gitu ya. Dia bilang bahwa ini tulisan ini valuable dan sangat sedikit yang masih meneliti di wilayah ini, penting untuk dilakukan. Seolah-olah dia membela saya. Tidak terlalu banyak masukan di tahap awal dari reviewer 1. Saya justru melihat reviewer 2 ini sebagai, waduh ini kayaknya banyak benar masukan, kayak kurang serk gitu dengan tulisan saya ya. Ternyata dia memberikan banyak nih, perlu major revision, bayangin major revision ini mayor gitu ya, kayak perlu rombak total lah tulisan saya ini gitu kan. Saya deg-degan banget tapi saya layanin gitu kan. Ya bertahap, akhirnya selesai, saya kumpul, kemudian menunggu lagi review. Ya 2 bulan saya tunggu mungkin ya, sekitar 2-3 bulan, muncul review tahap kedua. Reviewer yang pertama yang tadinya saya anggap teman, ya dia memberikan jadi musuh nih justru ya, istilahnya gitu ya. Justru banyak reviews dari hasil tahap kedua ya, justru dia banyak lebih masukan daripada yang tahap pertama. Sedangkan reviewer kedua justru kayak, wah ini bagus nih, saya confident ini untuk dipublikasikan, dan dia nggak ngasih komen lebih banyak lagi. Ya jadi seperti itu. Jadi kadang kita merasa didukung oleh reviewer 1, reviewer 2 enggak. Setelah kita merasa berteman, ternyata mereka dua-duanya adalah berusaha untuk mengkritik kita lebih lanjut gitu ya. Ya, walaupun semuanya pasti berusaha untuk memperbaiki tulisan kita sehingga lebih layak, tapi ya dalam hati ada yang merasa mendukung atau enggak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Syukur-syukur kalau kalian nanti bertemu oleh reviewer yang memang mendukung ya. Tapi ya kritik itu bagus untuk membangun. Perlu saya sampaikan bahwa semua jurnal yang kalian lihat yang sudah publish, yang sudah terbit, itu adalah hasil akhir. Proses yang sudah berakhir, proses di belakang dapur yang diberantak, diacak-acak itu nggak terlihat. Hasil yang rapih, yang bagus, yang sudah direview. Sehingga manfaat dari reviewer dan juga editor serta para proofreader itu penting gitu ya. Nah, ini ada rumus sebenarnya, saya baca dari jurnal ya. Rumus reviewer itu menolak atau enggak itu dari mana gitu ya. Nah, ada istilahnya reject kalau dia sangat-sangat
masalah teknisnya terlihat banget gitu ya. Misalnya dia salah masuk ke sistem OJS misalnya gitu ya. Salah masuk sistem, salah nginput apa misalnya, atau ya ini ya kritik banget nih, kritik penting banget nih masalahnya, itu otomatis di reject biasanya. Kemudian kalau major revision seperti punya saya tuh major revision ya, maka kalau teknikalnya masih ini ya masih cukup bagus lah, tapi presentasinya berantakan atau lagi ada kesalahan-kesalahan kecil lainnya ya, maka tapi masih major juga, makanya major revision ya. Saya cukup lama tuh ngerevisinya. Kemudian ada minor revision ya, nggak terlalu ini. Ada juga yang bahkan accept ya, dari tampilan, dari secara teknis nggak ada masalah, presentasi kesalahannya hanya minor, misalnya grammar dan lain sebagainya ya, itu masih minor. Kesalahan-kesalahan lainnya ya, misalnya salah penempatan misalnya seperti itu ya, atau salah urutan apa, misalnya membahas hasil dulu baru uji validitas ya. Nah, maka itu masih minor juga. Oleh karena itu accept, di accept. Nah, ini sangat jarang ya, kondisi seperti itu sangat jarang ya. Jadi kondisi jurnal langsung di accept itu sangat jarang. Very rare condition untuk jurnal-jurnal yang memang terindeks atau terakreditasi itu sangat jarang. Pasti harus melalui proses review yang panjang ya. Tapi tidak memungkiri ada ya jurnal seperti itu. Nah, tapi harus tetap lewat proses review ya, bukan hanya di meja editor itu terbitnya ya. Itu jurnal yang cukup kemungkinan predator. Kemudian minor revision ya, kalau nggak ada revisi tidak ada revisi yang terlalu berlebihan ya. Major revision nih, dia itu berbahaya ketika reviewer memberikan tulisan Anda melakukan major revision karena mendekati direkomendasi untuk di reject aja gitu ya, kalau dia tidak mampu berjuang di tahap awal ini gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika dapat istilah major revision itu berbahaya ya, tapi harus ditelateni ya. Kemudian reject ya. Nah, reject ini bermacam-macam. Reject ini berarti bisa langsung di reject karena reviewer udah menganggap nggak ada kemungkinan, terlalu fatal, terlalu salah cara, metode, dan lain sebagainya. Ada juga reject dan resubmit, ini cuma perlu merapihkan template-nya misalnya gitu ya. Maka kamu saya reject dulu, rapihkan dulu template-nya, baru kamu masuk lagi ke sistem jurnalnya, misalnya mendaftar lagi ke OJS-nya gitu ya. Nah, itu ada reject dan resubmit. Ini reject dan resubmit ini ataupun reject itu adalah di tangan reviewer ya. Tapi ada dash rejection, ini di tangan editor. Ya, seperti saya sampaikan di gambar awal ini. Ini ada reject yang di tangan editor, yaitu dash rejection. Ya, ini hanya editor yang berhak untuk mereject. Ya. Sedangkan kalau reviewer, nah ini di tahap ini, gitu ya. Dia harus sudah by review dulu, sudah masuk ke malam meja reviewer. Ya. Oleh karena itu ada istilah-istilah dash rejection itu hanya dilakukan oleh editor bukan reviewer ya. Nah, kemudian ini tips dan triknya ya. Yang pertama adalah carilah jurnal terindeks atau bereputasi ya. Sebaiknya seperti itu. Kenapa ya? Tapi mungkin sebagai newbie ya, saya pun sendiri juga masih belajar untuk Scopus ya. Saya juga masih pemula. Nah, kalau kalian ingin melatih kemampuan menulis ya nggak apa-apa. Mulailah dari proceeding, mulailah dari seminar-seminar kalian ikuti. Tapi juga bisa juga kalian mulai membaca jurnal-jurnal Q1, Q2, cara penulisannya seperti apa. Jadikan itu sebagai kitab sucinya gitu ya. Jadi oh ini panduan Q1, Q2 ini gaya menulisnya seperti ini ya, cara mengutip seperti ini, cara mendapatkan gap dan originalitas dari Q1, Q2 ini seperti ini ya tertuangnya gitu ya. Nah, sehingga kalian akan mulai terus belajar cara-cara menulis jurnal dari Q1, Q2 walaupun mungkin kalian nggak langsung ke situ gitu ya. Kemudian scoop manuskrip Anda itu harus dicek apakah juga sesuai dengan scoop dari jurnal ya.
Jadi misalnya Anda neliti tentang virtual tourism, tapi Anda masukkan jurnalnya ke dalam jurnal yang punya skop tentang administrasi publik misalnya, itu cukup jauh gitu ya, sehingga cek di bagian fokus dan skop ya, apakah skop penelitian Anda, misalnya Anda tentang virtual tourism, maka skop penelitiannya minimal adalah bagian tentang komunikasi, informasi, misalnya seperti itu ya, atau misalnya teknologi, misalnya gitu, ada seperti itu mungkin bisa masuk gitu ya. Jadi cari skop yang mendekati dengan skop manuskrip Anda ya. Pastikan Anda pahami bahwa manuskrip ini yang belum terbit ya. Kalau sudah terbit nanti jadi artikel, kalau sudah digabung namanya jurnal dengan peneliti-peneliti, penulis-penulis lainnya digabung maka jadi jurnal ya. Nah, manuskrip ini cek kesesuaian dengan fokus dan skop dari jurnal yang Anda ingin tuju. Cek satu persatu apakah jurnal itu predator atau bukan. Cek apakah penerbitnya juga predator enggak gitu ya. Kunjungi jurnal dan lihat intensitas terbitan ya. Ada jurnal yang terbit setiap minggu gitu ya. Itu juga cukup berbahaya gitu karena SDM dalam review itu kan terbatas. Apakah jangan-jangan tidak ada proses review misalnya. Kemudian juga cek apakah jurnal ini setahun sekali ternyata ya. Berarti kan chance kesempatan atau potensi kita untuk terbit di jurnal itu sangat terbatas gitu ya. Kalau dia terbit 1 tahun sekali gitu ya. Cek ya. Jadi di dalam homepage jurnal itu berapa kali dia terbit setahun ya. Idealnya jurnal yang setahun 3 kali itu bagus lah. Masih peluang kita untuk terbit di tahun itu besar gitu ya. Kemudian pelajari setiap artikel yang telah terbit dan lihat polanya, template-nya ya. Kemudian kalau bisa pakai software reference manager. Kemudian proofreading manuskrip Anda, kalau Anda tidak mampu, maka gunakan jasa translator atau jasa proofreader ya. Nah, ini ada jasanya ya. Jadi kalau nggak mampu, kemampuan bahasa Inggris kita terbatas ya. Kalau ingin terbit di Q1, Q2, jurnal yang baik-baik indeksnya gitu ya, maka perlu menggunakan jasa penerbitan. Jasa translator jurnal dan proofreadingnya ya. Kemudian tingkat plagiarisme Anda perlu diperiksa ya. Bisa pakai Turnitin atau plagiarism checker ya. Ya, silakan Anda periksa dulu gitu karena akan diperiksa juga oleh ini. Untuk menghindari self plagiarism, untuk menghindari plagiarisme dari Anda, tentu saja editor akan mengecek plagiasi. Kemudian submitlah sesuai dengan kebijakan ya. Mereka punya gaya selingkung, mereka punya aturan-aturan ya. Nah, yang ini juga paling penting ya. Ini penting dan cukup ribet ya karena berbeda-beda di tiap jurnal. Sistem submission online jurnalnya ya. Kalau kalian sudah familiar dengan suatu sistem submission online di suatu jurnal, khususnya di Indonesia yang pakai OJS ya, ini akan sama. Kalau di Indonesia cenderung sama, semuanya OJS bentuknya, template-nya, susunan dari menu-menu online-nya ya, menu website submission-nya itu akan sama. Tapi kalau di luar, misalnya jurnal Scopus, ya, yang terindeks Scopus itu punya penerbit masing-masing dengan sistem submission-nya berbeda-beda dalam masing-masing website jurnalnya. Nah, itu perlu familiar juga ya, sehingga Anda mengklik apa itu perlu hati-hati gitu ya. Nah, upayakan familiar, makanya ini kita sama-sama terus belajar. Kerjasama dengan dosen, kerjasama dengan peneliti yang lebih senior itu fungsinya di sini gitu ya. Mungkin kita bisa membantu dalam hal isi, mungkin dalam hal mempelajari OJS-nya ada yang lebih familiar, bisa dosen, bisa senior kalian, itu bisa di sharing dan bersama-sama saling membackup gitu ya. Nah, itu penting juga untuk familiar dengan sistem submission online tiap-tiap jurnal ya. Sedikit menuju terakhir ya. Mungkin sudah lelah, saya harap bertahan ya. Nah, ini ada cara untuk mengidentifikasi, ini 2 terakhir ya. Semoga tidak bosan ya, 2 terakhir. Cara untuk mensubmit jurnal Anda, mengidentifikasi apakah suatu jurnal itu masuk predator atau pseudo jurnal ya, jurnal palsu gitu ya. Ya, bukan jurnal palsu sih, beneran jurnal tapi kurang kredibel gitu ya.
Yang pertama adalah kita perlu tahu apa itu disebut predator jurnal ya. Dia adalah jurnal yang memangsa akademisi, memangsa kita ya. Targetnya adalah kita para peneliti, khususnya peneliti-peneliti baru ya, untuk mendapat keuntungan finansial karena akan berbayar ya, melalui biaya pemrosesan artikel ya, sehingga artikel kita ini open access tanpa memenuhi standar penerbitan ilmiah. Ya. Kalau kalian memang peneliti besar, tentu saja ini harus mungkin awal-awal masih lah untuk belajar ya, tapi semakin ke sini sebaiknya semakin dihindari ke depannya ya, karena tidak reputable dan tidak kredibel nih penerbit jurnalnya ya. Nah, caranya gimana ya? Kita bisa pakai alur ini ya. Yang pertama adalah kita harus lihat apakah dia masuk ke dalam BELS ya. Ya, BELS ini ya, atau dalam sini nih Scholarly.iowa ya, atau predatoryjournals.com ya, dicek di sini nama jurnal tersebut masuk nggak. Kalau sudah masuk di sini berarti ini mencurigakan ya, berarti kalian turun ke yes ini nih ya, yes dia masuk di sini gitu ya, dalam BELS list. Atau ini kalian bisa ceknya pakai ini thinkchecksubmit.org ya, thinkchecksubmit.org. Ini ceritanya di sini kalian akan mengisi kayak pertanyaan-pertanyaan ya, di mana kalian diminta untuk mengevaluasi jurnal yang Anda tuju. Misalnya profit, apakah dia terbitan berkala, apakah dia punya lembaga editor board, gitu misalnya seperti itu ya. Nah, dia akan menanyakan di dalam think, check, list, dan submit ini akan membantu Anda untuk apakah dia termasuk predatory jurnal atau mencurigakan untuk masuk predatory jurnal nggak. Nah, kalau dia ternyata tidak mencurigakan berdasarkan hasil Anda telusur di sini dan juga mengisi kuesioner di sini, maka cek lagi apa punya DOAJ. Nah, makanya saya bilang dari awal tadi di gambar awal, DOAJ itu penting sekali, gitu ya. Kalau dia tidak punya DOAJ, oh kemungkinan dia harus cek lagi, gitu ya. Apakah punya DOAJ seal-nya, gitu ya. Mendekati kriteria-kriteria untuk memenuhi DOAJ. Misalnya dia bersedia untuk membuka aksesnya, melakukan peer review, misalnya gitu ya. Nah, walaupun dia masih dalam proses pembuatan DOAJ, misalnya gitu ya. Nah, tapi dia ada proses peer review misalnya gitu ya. Biasanya jurnal-jurnal baru yang baru terbit gitu, kita nggak bisa salahin juga, bukan berarti mereka adalah predator gitu ya. Bisa saja sedang dalam proses pembuatan DOAJ karena ya harus sudah terbit berapa terbitan dulu gitu ya untuk bisa masuk DOAJ ini. Nah, kalau dia punya berarti kemungkinan legitimate gitu ya. Kalau dia memenuhi syarat-syarat untuk masuk DOAJ gitu ya. Kalau dia tidak punya, ya berarti dia warning sign ya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda berbahaya, tapi dia nggak punya DOAJ intinya gitu ya. Dan tidak punya kriteria untuk memenuhi DOAJ, maka dia masuk ke warning sign ya. Walaupun belum masuk di BELS ini gitu ya. Ya belum masuk di dalam list ini. Nah, biasanya jurnal-jurnal baru ya ini belum masuk ke dalam sini. Nah, tapi kalau dia sudah dari awal dicurigai masuk BELS, kemudian di dalam sini kalian mengisi kuesioner, hasilnya adalah perlu hati-hati, maka cek lagi punya DOAJ nggak? Kalau punya, nah masih perlu dipertimbangkan gitu, karena dia punya DOAJ, dia open access gitu ya. Nah, tapi juga ketika nggak punya DOAJ ini pasti kemungkinan predator ya, cukup berbahaya sehingga warning sign gitu ya. Sebaiknya dihindari. Jadi DOAJ ini salah satu kriteria penting. Sering-seringlah kalian klik doaj.org ya untuk mengecek jurnal yang kalian tuju itu ada nggak di DOAJ ya, minimal itu sehingga masih bisa kemungkinan probably legitimate ya. Nah, sehingga ada namanya possibly predatory karena dia sudah sangat predator ya, atau perlu further investigation needed ya karena dia masuk BELS ya, masuk daftar predator jurnal, tapi dia punya DOAJ sehingga perlu dicek lebih lanjut gitu ya. Nah, sebaiknya ya dihindari juga gitu ya, cari yang benar-benar aman gitu ya. Nah, terakhir, ini adalah terakhir ya. Masalah etika dalam penelitian ini penting sekali ya.
penting dan harus kalian tanamkan dari sekarang sebagai peneliti. Karena kalau kalian nggak tanamkan dari sekarang, kalian bahkan nggak tahu itu masalah etika atau bukan gitu. Kalian cuma sekedar ya nggak ada nggak apa-apa gitu. Padahal itu masalah penting gitu ya. Jadi rasa sense untuk moralitas penelitian itu harus dilakukan dari sekarang. Nah, ada beberapa dalam hal jurnal ya yang harus dihindari. Yang pertama adalah memberikan improper data ya, datanya ada yang kurang, ada yang datanya mungkin kalian delete misalnya gitu ya. Nah, itu namanya data, kalau improper data itu datanya kurang pas lah gitu ya. Kurang sesuai dengan yang diharapkan ya, itu juga bagian dari etika gitu. Kok kita minta apa atau kita mengharapkan data apa, kenapa keluarnya data ini misalnya gitu ya. Ya. Itu kurang pas sehingga kurang etis lah untuk gitu ya. Jadi memberikan yang terbaik gitu dari data-data kita. Memang terkadang penelitian itu satu penelitian dipecah berapa jurnal gitu ya. Sehingga mungkin ada porsi data yang penting hanya untuk di jurnal A, semakin berkurang untuk di jurnal C misalnya gitu ya. Tapi sebaiknya kita juga mampu memilah-milah sehingga tidak memberikan kekurangan data untuk jurnal yang lain gitu ya. Kemudian data falsification dan publication ya, pengurangan data, penambah-nambahan, mempercantik data, mengolah-olah data lagi itu adalah etika yang buruk ya, sehingga tidak real dari hasil penelitian Anda dan hanya ingin menyenangkan reviewer untuk segera lolos gitu ya, itu berbahaya. Kemudian menduplikasi submission ya atau menduplikasi publication ya, submit di 2 tempat sekaligus untuk jurnal yang sama itu berbahaya, Anda bisa di blacklist ya. Kemudian fake peer review ya, ini juga bahaya ya kalau misalnya ternyata tidak ada peer review di dalamnya, yaitu etika yang harus dihindari. Jurnal tersebut sebaiknya Anda blacklist dari daftar jurnal Anda gitu ya. Kemudian self plagiarism. Ya, Anda memplagiarisi diri Anda sendiri gitu ya. Ini namanya self plagiarism. Anda pernah menerbitkan ini di dalam jurnal A, kemudian Anda terbitkan lagi di jurnal B ya, walaupun dalam porsi yang setengahnya misalnya gitu, setengahnya berbeda, setengahnya sama, tetap saja itu akan menjadi self plagiarism dan itu berbahaya gitu ya. Kemudian apalagi memplagiarisme orang lain itu lebih berbahaya lagi, walaupun sama-sama berbahaya ya, walaupun self plagiarisme memplagiasi diri Anda sendiri ya itu berbahaya, apalagi plagiarisme Anda bisa dikritik masyarakat akademik internasional. Kemudian konflik of interest. Ya, ceritain ya ada konflik of interest nggak di dalamnya gitu. Tidak ada, misalnya data ini punya siapa, kemudian apakah perusahaannya mau dipublish namanya dan lain sebagainya. Itu ya perlu disampaikan juga. Authorship konflik ya, semoga bisa juga dihindari ya. Jadi misalnya mendelete nama peneliti gitu ya. Karena pingin dapat kalau di ini ada nilainya ya. Jadi misalnya kalau Anda peneliti 1, nilai kum kalau untuk dosen tuh kumnya itu lebih tinggi gitu ya ketika Anda penulis 1. Semakin sedikit penelitinya yang terlibat, maka akan semakin lebih besar lagi kum yang didapatkan para peneliti gitu ya. Nah, akhirnya untuk memperbesar kum di-delete beberapa penulis gitu ya, itu berbahaya ya. Itu namanya authorship conflict. Bisa saja Anda diklaim di ini ya, dikritik dan juga dilayangkan gugatan gitu ya oleh peneliti lainnya. Kemudian ada ghostwriting, ini juga ya ini umum terjadi tapi cukup berbahaya ya karena itu sebenarnya karya orang lain ya, harus dihindari ya. Usahakan asah kemampuan menulis kalian terus-menerus. Kemudian give authorship atau free rider, tolong ya jangan ada yang seperti ini. Misalnya kalian senior, hasil PKMGT lolos, yang senior cuma santai-santai karena saya sudah jadi mentornya misalnya gitu ya, saya pengen nebeng jadi free rider misalnya seperti itu ya. Saya harap tidak ada yang seperti itu ya. Semua yang dalam jurnal itu harus saling bekerja ya, tidak boleh ada free rider karena itu masalah etis. Nah terkadang ini dia yang tidak disadari gitu ya, saya sudah korespondensi, saya membantu untuk meng-email, Anda membantu meng-email untuk mengkorespondensi, bukan membantu meneliti gitu ya. Nah itu juga berbahaya gitu, pemikiran bahwa kita tidak melanggar etika padahal itu melanggar etika, yaitu yang harus kita tanamkan gitu, bahwa free rider ini tidak boleh ada gitu ya. Jadi kalau cuma memposting
Ya, itu penting perannya karena akan ribet ya dalam hal korespondensi, tapi juga bukan itu ya, yang dimaksud autor dalam situ adalah peneliti ya, kalian yang menulis dalamnya gitu ya, menyusun penelitian tersebut, bukan sekedar korespondensi. Nah, ini masalah etika, tapi juga sering dikesampingkan, yaitu mengesampingkan acknowledgement ya, tidak menyebut pemberi dana dalam jurnal Anda. Misalnya penelitian ini mendapatkan hibah dari dana apa gitu, itu perlu disampaikan ya, karena mereka sudah memberi dana, mereka ingin lembaga mereka terkenal ya, terutama dari perusahaan-perusahaan swasta ya, misalnya Jarum sudah memberikan kalian beasiswa untuk menulis, tulis nama Jarum di dalam acknowledgement ya, karena apa, Jarum akan meningkat ininya, kepercayaan, nama baik, image ya, sebagai perusahaan yang peduli edukasi gitu loh, peduli penelitian misalnya seperti itu ya. Nah, itu akan membantu lembaga pemberi dana kita semakin terkenal gitu ya, semakin image-nya baik dalam hal edukasi. Saya rasa itu sudah terakhir ya. Nah, terakhir mungkin kata penutup dari saya adalah saya mengutip dari kata-kata Pramudia Anantatur ya. Jika ingin mengenal dunia, maka kita perlu membaca ya. Membaca jendela ilmu, kita perlu baca untuk lebih mengenal dunia, tahu pengetahuan. Namun jika kita ingin dikenal oleh dunia, maka kita harus menulis ya. Kita harus menulis untuk lebih dikenal dunia ya. Tulisan kita itu akan abadi dan kita akan dikenang gitu ya dengan melalui karya-karya kita gitu. Jadi saya harap kalian di sini 41 orang ya, 40 orang ya. Ini adalah orang-orang yang di sore hari ini hujan rintik ya, hari sudah sore tapi masih semangat untuk mendengarkan paparan materi dari saya terkait jurnal ya. Saya berharap kalian terus semangat dan semoga kalian akan flourish ke depannya. Kalian akan sukses dikenal oleh dunia melalui tulisan-tulisan dan kalian akan abadi dalam bentuk karya ya. Saya rasa seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.